Ada satu video yang cukup menarik untuk kita simak. Ini video dari seorang ulama dari kalangan Ormas Nahdlatul Ulama ya. Dan ini ya, ulama ini terkenal dengan keilmuannya yang tinggi. Bahkan beliau mendapatkan gelar Singa Bahsul Masail karena tingginya keilmuan beliau ya. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan Jawa Timur, Kiai Haji Muhibbul Aman Ali ya. Dan video beliau ini bagi kami sangat penting untuk disimak, untuk diperhatikan dan kemudian diterapkan oleh para pengurus Ormas Nahdlatul Ulama ya, dimanapun berada. Kemudian para dai, para penceramah dari Ormas Nahdlatul Ulama ya. Kemudian para pimpinan-pimpinan pesantren dari Ormas Nahdlatul Ulama atau simpatisan Nahdlatul Ulama, dan juga perlu juga untuk diperhatikan oleh warga Nahdlatul Ulama ya. Karena yang beliau sampaikan ini ya untuk kemaslahatan ya. Apalagi kalau kita mendengar berita-berita belakangan ini yang menimpa dunia pondok pesantren, itu sangat menyedihkan ya, sangat miris. Dan yang beliau sampaikan ini adalah kemaslahatan supaya tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti itu yang seperti terjadi di Ndolokusumo, kemudian terjadi di Jepara dan sebagainya. Banyak lah ya. Coba kita langsung simak video dari Pak Kiai Haji Muhibbul Aman Ali. Perlu dipahami bahwa di pondok pesantren itu kita mendidik santri dengan adab. Jadi di sana di pondok pesantren itu tidak hanya soal sistem, tapi juga ada adab dan menerangkan akhlak. Nah, sementara ini isu kekerasan seksual di pondok-pondok pesantren itu memang menjadi pekerjaan kita bersama. Para ulama salaf dulu memberikan contoh kepada kita untuk mendidik santri putra-putri dipisahkan, putra dan putri. Lalu tempat antara pengasuh dan putri ada pemisahnya. Itu adalah model pendidikan pondok-pondok yang ditambah para salaf sholihin. Nah, mungkin barangkali pondok-pondok yang sudah bergeser dari tata cara sholihin itu yang kemudian terjadi persoalan. Ini menjadi kepentingan kita bersama. Karena itu PBNU sudah lama membantu untuk mitigasi soal ini. Harapannya agar sistem pendidikan pesantren itu dikembalikan seperti masalah dulu, di mana antara santri putra-putri dipisahkan, kemudian hubungan antara pendidik dengan santri putri ada batasannya, sehingga untuk meminimalkan ya, kebanyakan kasus-kasus ini adalah mereka yang dalam tanda kutip kiai yang betul belum sampai pada makom ulama, hanya kiai belum sampai pada makom ulama. Tetapi apapun itu mereka sudah mau membina pondok pesantren, dan itu dampaknya pada semuanya. Kalau kiai-kiai yang punya makom ulama tidak ada sama sekali, maka oleh karena itu saya menghancurkan jadi kepada mereka yang memondokkan, sendaknya ketika mondok kemondokan itu pilih pondok-pondok yang betul-betul teruji, yang betul-betul memangkunya makom-makom ulama. Saya berharap kepada masyarakat untuk dapat tidak menggeneralisir, jadi tidak kemudian semuanya kena semuanya. Karena kalau soal kesalahan, semua manusia punya potensi untuk bersalah, tetapi pondok-pondok yang betul-betul makom ulama belum pernah ada seperti ini. Mantap ya apa yang beliau sampaikan ya, keinginan beliau luar biasa ya. Tapi kalau kita menanggapi apa yang beliau sampaikan ketika beliau menyampaikan masalah dunia pondok pesantren itu diajarkan adab dan sebagainya ya, kadang-kadang kita prihatin ya. Justru banyak sekali para pendakwah yang mereka kalau melihat santri-santrinya di pondok pesantren itu seolah-olah diajarkan adab yang sangat luar biasa ya. Misal di pondok pesantren Ora Aji, yang jelas ya kita sama-sama tahu pimpinan pondok pesantren Ora Aji itu ya jelas orang NU ya. Kalau kita melihat di sana itu ya adabnya yang diajarkan tuh wah sangat, kalaulah dikatakan ya berlebihan lah ya. Sampai santri itu ketika mau ngambil makanan sampai merangkang-merangkang, sampai merangkak-merangkak. Coba lihat videonya ya. Santri mengambil makanan ya sambil merangkak-merangkak. Saking katanya diajarkan adab yang seperti itu. Tapi yang mengherankan ya, pimpinan pesantrennya ketika di luar katanya berdakwah ya, katanya menyebarkan ajaran Islam, ngisi pengajian, ngisi majelis taklim, justru nggak beradab ya. Coba berapa banyak video dia yang sudah goblok-goblokan orang,
Bahkan tidak sedikit juga ya video dia yang mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang mesum, ya. Apakah yang seperti itu ya pantas gitu kan dilakukan oleh seorang pimpinan pondok pesantren yang katanya pesantrennya itu mengajarkan adab yang paling lembut? Bahkan klaim dari Miftah sendiri mengatakan seperti itu, bahwa pesantren itu diajarkan adab dan akhlak. Jadi kalau tidak ngerti dunia pondok pesantren, nggak usah komentar, datang ke pesantren. Katanya di pesantren itu diajarkan adab dan akhlak yang paling lembut. Hormatilah lembaga yang sudah ratusan tahun menjaga moral bangsa. Kalau Anda tidak tahu bagaimana caranya menghormati pesantren, datanglah ke pesantren, biar Anda bisa melihat bahwa kami dididik dengan cara yang paling lembut, dengan ilmu, adab, dan doa. Masih, Yokono didol kok. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi, dedek bayi jadi solusi. Kulo niku bersyukur buri hati elek, mila dadi sinden, layu dadi lonteran iki. Iya. Cocok buatan deh. Suarane enake koyo ngono. Apa meneh disani? Coba, ya kan nggak sesuai antara ucapan dan perbuatannya si Miftah, kan nggak sesuai, ya. Dan yang sangat menarik ya yang disampaikan oleh Kiai Muhibbul Aman Ali tadi, ya, beliau menginginkan supaya sistem pendidikan ini, sistem pendidikan di dunia pondok pesantren itu kembali kepada sistem yang dikelola oleh atau yang dipakai oleh para salafus soleh, di mana santri dan santriwati dipisah, ya, tenaga pengajar yang laki-laki dan perempuan dipisah, ya. Dan memang mantap kalau seperti itu, ya, mantap kalau seperti itu. Mengingat majelis-majelis yang isinya semakin nggak karuan itu juga semakin banyak. Jadi kalau memang Kiai Muhibbul Aman Ali menginginkan supaya mengembalikan sistem seperti itu, ya kita pasti mendukung, ya. Bahkan kita pun ya sudah mengkritik majelis-majelis yang isinya ya jogetan, laki-laki perempuan campur baur. Kita sudah sering kali mengkritisi majelis-majelis yang seperti itu, ya. Majelis yang isinya laki-laki, perempuan campur baur, jogetan, bahkan ada yang pakai biduan. Coba ya. Belum lagi majelis-majelis yang isinya perkataannya mesum, capul, ya. Pancen ngantuk niku nikmat, tapi wong ngantuk kan berbahaya. Salah satu bahaya nih wong ngantuk, nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk cekelan kunci. Nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk cekelan kunci. Kunci. Kan aku dugem, duduk gemetar. Kok gemetar apa nih hati ini goblok? Masa yo titik lho. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Kemudian belum lagi ya yang dikatakan oleh Kiai Muhib Aman Ali, antara pengajar dan santriwati itu harus dipisah. Pengajar laki-laki, ustadz, kiai harus dipisah dengan santriwati, ya. Sementara kita lihat juga begitu banyak kiai-kiai yang bukan kiai saja ya, gus, kiai, ustadz, yang dia dengan jamaah perempuan itu jangankan mau memisahkan, ya, justru sepertinya Pak Kiainya tuh bahagia, bangga ketika santriwatinya salaman dengan dia, kemudian tangannya dicium-cium. Dengarkan hadisnya, kata Nabi SAW, la yut'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an tamassu yadu imra'atun la tahillulah. Hadis sahih. Seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam jauh lebih ringan baginya, maksudnya hukumannya hari kiamat lebih ringan baginya, hari kiamat lebih berat daripada itu, ya. Lebih ringan baginya ditusuk dengan besi yang tajam di dunia daripada hukumannya yang datang nanti hari kiamat bagi siapapun yang menyentuh atau orang yang menyentuh tangannya dengan wanita yang tidak halal buat dia. Emang nggak boleh. Kata Nabi SAW, inilah usafihun nisa, saya tidak pernah menyalami wanita yang bukan mahram, gitu kan. Memang larangan Nabi SAW. Jadi kita berikan isyarat memang tidak boleh. Dilarang bersalaman sini, ada pelapis, nggak ada pelapis sama saja. Itu umum larangan. Dari sebagainya jangan, gitu kan.
Coba seperti itu ya. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Muhibul Aman Ali tadi betul-betul diterapkan, maka kan nggak ada lagi yang seperti itu ya. Dan itu akan meminimalisir terjadinya kejadian-kejadian yang seperti yang sekarang ini sedang viral ya, menimpa pondok pesantren. Bukan cuma 1, 2, 3 pondok pesantren, tapi banyak kiai-kiai yang ya, menggagahi santriwatinya ya, bahkan ya, santri dengan kiainya ya, sama-sama laki-laki, naudzubillah min dzalik ya, padahal itu hukumannya sangat berat ya, konsekuensinya sangat berat ya. Jadi mantap lah yang disampaikan oleh Kiai Muhibul Aman Ali. Mudah-mudahan ini ya benar-benar direnungkan dan benar-benar diterapkan oleh seluruh pengurus Nahdlatul Ulama ya. Begitu juga dengan para dai, pimpinan pesantren ya, para pimpinan majelis ya, sehingga ya tidak ada lagi majelis-majelis yang nggak jelas, yang isinya laki-laki perempuan campur baur, bahkan ditambah jogetan nggak jelas ya. Dan ya harapan kita tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu ya. Kalaupun terjadi, kasusnya sangat kecil ya, kasusnya sangat kecil, tidak seperti belakangan ini yang berita seperti itu ya, kita hampir setiap bulan mendengarnya ya. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan.